Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkah dalam, piye kabare, kasih Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu Paskah ke-7. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah putramu, supaya putramu memuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya." Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah memuliakan engkau di bumi dengan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Sekarang ya Bapa, muliakanlah aku di hadirat-Mu sendiri, dengan kemuliaan yang aku miliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada mereka, kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari engkau. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang dari engkau, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan segala milik-Mu adalah milikku. Dan aku telah dimuliakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada di dunia ini, tapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam Injil hari ini kita mendengar percakapan yang paling intim. Sang anak berbicara kepada bapaknya. Inilah isi hati Yesus yang terdalam. Beberapa waktu sebelum penyalipannya, bagian ini sering disebut doa Imam Agung. Ia berdoa untuk dua hal. Untuk kemuliaannya dinyatakan melalui pengorbanannya yang akan datang, dan yang paling indah adalah doa untuk kita semua. Mari kita gali dengan lebih dalam doa yang sangat reflektif ini. Pertama, Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Doanya tidak egois. Ia tidak meminta untuk dihindari dari salib. Ia berkata, "Bapa, saatnya telah tiba. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, seluruh tujuan Yesus adalah untuk menyatakan kasih Bapa kepada dunia. Ia tahu bahwa pernyataan tertinggi kasih itu akan terjadi di kayu salib. Kemuliaannya adalah kemuliaan kasih yang mengosongkan diri. Kemuliaannya adalah ketaatan pada misinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, ia minta kekuatan untuk menyelesaikannya, agar melalui pengorbanannya, dunia akhirnya dapat melihat siapa Allah yang sebenarnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kemudian doanya beralih. Ia mengalihkan pandangan dari dunia dan salib, serta memandang para muridnya, sahabat-sahabat yang bingung, tidak sempurna, yang akan ia tinggalkan. Dia mendoakan kita semua. Lalu pandangannya melintasi waktu, mencakup Anda dan saya. Semua orang yang telah percaya melalui pemberitaan mereka,
Ia berdoa untuk kita semua. Apa yang Ia minta untuk kita? Ia tidak berdoa agar kita diambil dari dunia. Ia tidak berdoa agar kita tidak diambil dari dunia. Kekristenan bukan rencana pelarian dari ciptaan yang rusak. Kita tidak dimaksudkan untuk bersembunyi dalam kekompakan yang suci, menunggu evakuasi. Ia tidak berdoa agar kita memiliki kehidupan yang mudah, bebas dan pergumulan, konflik, atau kesedihan. Ia seorang realis. Ia tahu dunia akan membenci kita karena dunia lebih dahulu membencinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Ia berdoa untuk perlindungan kita semua. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka dari segala yang jahat. Kita harus berada di dunia, terlihat dengannya, mengasihinya, melayaninya, menjadi ragi di dalamnya. Tetapi kita tidak boleh lari dari dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, nilai-nilai, harapan dan identitas kita harus berakar pada kasih-Nya. Kita perlu perlindungan dari kekuatan jahat yang menyesatkan dan merusak hidup kita. Yesus meminta Bapa menjadi benteng kita untuk menjaga hati kita, agar kita mampu selalu menjadi perpanjangan tangan kasih-Nya tanpa terkonsumsi oleh kegelapan. Maka mari kita buka diri kita, biarkan kuasa Roh Kudus yang memakai dan membimbing kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka, ringankan beban penderitaan mereka. Kalau boleh Tuhan, berikan mereka rahmat kesabaran, dan Engkau jamah dan Engkau sembuhkan mereka. Berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang sakit dengan kesabaran. Jauhkan mereka semua dari keputusasaan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.